Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri-santri, anak-anakku semua dari TPQ RBQ Darussalam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah yang luar biasa. Kisah ini judulnya adalah Wadah yang Berisi Emas. Bagaimanakah kisahnya? Simak baik-baik ya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini dimulai pada zaman dahulu. Kisah ini dimulai dari dua orang laki-laki. Orang pertama, orang kedua. Yang satu adalah penjual, yang satu adalah pembeli. Nah, orang yang pertama ini, dia berjualan tanah. Yang satu ingin beli tanah. Nah, itu ya. Nah, kisah ini anak-anak terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu sekali. Nah, dari mana kita tahu kisah ini? Kisah ini yang menceritakan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Rizky masih melanjutkan kisah spesialnya dari buku ini. Judul bukunya Kisah-Kisah Nubuat dari Nabi. Jadi kisah ini dari Nabi Muhammad, anak-anak ya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ceritanya Nabi Muhammad sedang bercerita kepada para sahabat, menceritakan kisah ini. Ustadz Rizky mohon izin untuk menceritakan kisah yang baginda Muhammad sampaikan. Nah, kembali ya ke kisah yang tadi. Ini kisah dari Nabi Muhammad loh anak-anak. Ini sahih, ada di kitab Bukhari dan Muslim. Oke, Ustadz ingin kalian semua membayangkan peristiwa pada waktu itu. Di sebuah hari yang siang, matahari bersinar terang, tidak ada mendung, tidak ada hujan, panas terik menyinari hari itu. Datanglah seseorang pembeli, dia ingin membeli tanah karena dia ingin membangun sebuah rumah. Lalu orang ini mulai mencari penjual. Waduh, di mana ini penjual tanah ya? Aku ingin cari tanah, tapi aku belum dapat tanah. Orang itu mencari siapakah gerangan yang bisa dijual tanahnya. Dia mencari penjual tanah. Dia jalan-jalan. Qadarullah. Allah mentakdirkan orang ini bertemu dengan penjual tanah. Penjual tanah ini menyampaikan, "Wahai orang-orang yang mau membeli tanah, siapakah yang mau membeli tanahku? Aku ingin menjual tanah. Siapa yang mau membeli? Ayo, siapa yang mau membeli?" Pembelinya terus datang. Aku Bapak, aku ingin membeli tanahmu. Oh, kamu ingin membeli tanah? Baik, apakah kamu punya uang, wahai saudara? Punya, aku punya uang, ini uangnya. Akhirnya, dua orang ini antara penjual dan pembeli akhirnya saling ngobrol dan saling mencari tahu tanahnya berapa luasnya, lalu di sana ada apa saja. Nah, begitu. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika sudah terjadi kesepakatan antara dua orang ini, maka terjadilah yang namanya deal. Deal itu artinya
sepakat ya, dalam bahasa Inggris artinya sepakat, sudah setuju. Kalau bahasa Arabnya qabil tuh, saya terima. Yang satu mengatakan penjualnya, saya jual tanah ini kepadamu wahai saudara. Pembelinya mengatakan, qabil tuh wahai saudara. Ya. Saya jual tanah ini kepadamu. Saya terima. Ya, begitu. Akhirnya terus diadakan semacam apa ya, jual serah terima jual beli ya. Kalau zaman sekarang ada serah terimanya, ada hitam di atas putih, ada kertasnya. Lalu pembeli ini senang banget karena dia sudah berhasil membeli tanah yang dia inginkan. Alhamdulillah, aku dapat tanah akhirnya ya. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Beberapa waktu kemudian, waktu berlalu. Sekarang tanah sudah dimiliki oleh si pembeli ini. Nah, anak-anak pasti tahu, kalau kita ingin membangun rumah, pasti kita akan menggali pondasi. Kita ingin membangun rumah nih, ada tembok, ada atap, ada genteng. Tapi yang paling penting kalau kita membangun rumah adalah pondasi. Pondasi itu anak-anak ya adalah bangunan yang berada di dalam tanah yang gunanya untuk memperkuat bangunan rumah. Coba anak-anak besok lihat kalau sudah pagi. Lihat rumah kalian. Rumah kalian itu sebenarnya ada fondasinya. Kalau anak-anak lihat ya, ini Ustadz coba Ustadz balik ya anak-anak ya. Ini ada kamera nih, coba Ustadz balik nih. Semoga bisa anak-anak lihat nih. Nah, itu ada tembok tuh. Ya, ini kan tembok nih. Nah, itu tembok itu anak-anak ya. Itu sebenarnya kalau digali ke dalam tanah itu masih ada temboknya juga. Ada landasannya anak-anak. Nah, yang di bawahnya tembok itu namanya adalah pondasi. Begitu. Jadi rumah itu ada pondasinya, ada. Kalau bangun rumah itu sebelumnya harus digali dulu. Semakin dalam menggali pondasi rumah, rumah akan semakin kokoh. Apalagi kalau kita ingin membangun masjid yang tingkatnya sampai 3. Itu fondasinya dalam banget. Kutab Darussalam kan sedang akan membangun masjid Darussalam. Ya, itu juga sama. Itu juga digali yang sangat dalam. Nah, itu fondasi. Nah, ada kisah yang sangat unik anak-anak. Ketika si pembeli ini menggali tanah tersebut, dia menemukan sebuah wadah. Sebuah wadah atau sebuah tempayan. Tempayan itu adalah wadah yang terbuat dari tanah liat. Kalau hari ini kita kan kalau makan kan pakai piring, pakai ini apa? Piring yang terbuat dari kaca, ya kan? Kalau zaman dahulu piring-piring itu, wadah-wadah itu terbuatnya dari tanah liat. Kalau sekarang kebanyakan terbuat dari kaca, lalu terbuat dari plastik. Zaman dulu belum ada. Nah, pembeli ini menggali tanah tersebut karena mau membangun rumah. Ternyata ditemukan sebuah wadah ya. Ya ini pura-puranya wadah nih. Nah, ini pura-puranya wadah ini. Ya sebesar inilah kira-kira wadahnya. Jadi kalau dibuka itu ada isinya. Tapi terbuat dari tanah liat. Nah, ketika menggali tanah tersebut, pembeli itu kaget. Masya Allah, ini apa ini? Kok ada wadah? Coba ya aku buka. Ada apa ini? Wah, ada emasnya. Weh, Masya Allah, emasnya banyak sekali. Wah, ini punya siapa ini? Punya siapa? Pembeli tadi kaget banget karena ketika dia menggali tanah, dia menemukan wadah isinya emas. Nah,
ada yang unik anak-anak. Ketika pembeli ini menemukan wadah tadi berisi emas, dia langsung mikir. Dia berpikir, ini emas bukan punyaku. Aku kan beli tanah. Aku tidak beli emas. Kalau begitu, ini aku kembalikan saja kepada penjual. Karena aku tidak beli emas. Aku kan hanya beli tanah. Iya ya, betul ya. Nah, akhirnya si pembeli tadi yang menemukan wadah berisi emas, dia menemui kembali si penjual. Dia jalan, lalu dia temui si penjual itu. Assalamualaikum. Ya akhi, saudaraku, Assalamualaikum. Aku pembeli yang kemarin beli tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai akhi saudaraku, ada apa kamu kemari? Ini aku kemarin kan beli tanah dari kamu. Aku menggali tanah, aku menemukan ini wadah tempayan berisi emas. Loh, ini emasnya banyak banget nih. Ini banyak banget emasnya. Oh, begitu. Mohon maaf saudaraku, aku telah menjual tanahku kepadamu. Jadi emas itu milikmu. Silahkan kamu miliki emas itu. Itu kan tanahnya sudah aku jual kepadamu. Betul kan? Iya juga sih, betul. Tapi kan aku hanya beli tanah. Aku tidak beli emas. Jadi ini emasnya aku kembalikan. Aku nggak beli emas kok. Aku hanya beli tanah aja. Tidak bisa begitu. Ini ya milikmu. Ini emas ini milikmu. Ini banyak ini. 4 kilo ini. 4 kilo. Ini kamu buat kamu. Kan kamu yang gali tanah. Kan kamu yang beli tanah. Ini emasnya buat kamu. Aku nggak mau. Aku hanya mau beli tanah. Akhirnya dua orang ini tuh perang mulut. Jadi berdebat memperebutkan bukan memperebutkan ya. Ingin memberikan emas itu pada saudaranya. Aneh enggak kira-kira? Dapat emas tapi malah diberikan pada orang lain. Karena kata si pembeli, kan si pembeli hanya beli tanah, bukan beli emas toh. Jadi ketika gali tanah, dapat emas ya dikembalikan pada penjual. Tapi kata penjual, kan tanahnya sudah dijual, maka ya harusnya emasnya miliknya pembeli. Wah, ini anak-anak kisah yang luar biasa. Bayangkan, mereka berdua tidak rebutan, malah ingin memberi. Coba kalau kita hari ini dapat emas. Wah, kalau mau bagus, contohlah kisah ini. Tapi belum selesai anak-anak kisahnya. Ya, akhirnya dua orang ini, pembeli dan penjual ini, mereka kan saling ingin memberi. Kamu aja emasnya, kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Akhirnya dua orang ini menemui seorang hakim. Hakim itu orang yang mengadili ya kasus-kasus permasalahan. Nah, dua orang ini sepakat, yuk kita datangi hakim saja. Oke, ayo. Ayo. Mereka datang. Terus si pembelinya ini berbicara pada hakimnya itu. Wahai hakim, aku ini beli tanah, tapi ketika aku gali, aku malah dapat emas. Kata penjualnya, iya hakim, aku ini menjual tanah. Dia gali tanah dapat emas malah dikasihkan ke aku. Ya harusnya miliknya dia, kok malah dikasih aku. Ini bagaimana Pak Hakim? Kata hakimnya, bentar, sabar. Karena hakimnya sudah tua ya. Sabar. Bentar, saya mau tanya. Wahai kamu pembeli, kamu punya anak atau tidak? Punya, aku punya anak perempuan.
Oh, baik kalau begitu kamu punya anak perempuan ya. Baik, aku mau tanya pada yang satunya lagi. Wahai penjual, kamu punya anak atau tidak? Iya, Hakim. Aku punya anak laki-laki. Wah, bagus ini. Ini bagus. Kamu punya anak perempuan, kamu punya anak laki-laki, kamu nikahkan saja anak perempuanmu dengan anak laki-lakimu. Nanti biaya nikahnya pakai emas ini. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju, Pak Hakim. Setuju. Nah, akhirnya dua orang ini sekarang menjadi besan. Besan itu adalah dua orang keluarga yang anaknya saling menikahkan. Sehingga sekarang anaknya si pembeli perempuan menikah dengan anaknya si penjual yang laki-laki. Uangnya, biaya pernikahannya menggunakan uang yang ditemukan tadi. Nah, Ustadz jelaskan, kalau ada barang temuan yang di dalam tanah, yang itu waktunya sangat lama sekali tidak diketahui oleh pemiliknya, itu namanya barang lukotoh. Barang lukotoh. Barang lukotoh itu barang temuan. Jadi, barang temuan yang sudah sangat lama sekali tidak diketahui pemiliknya, sudah sangat lama sekali terpendam di dalam tanah, maka barang temuan tadi boleh dimiliki oleh yang menemukan dengan syarat sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu anak-anak kisah dari dua orang yang luar biasa akhlaknya. Nah, sebagai penutup, Ustadz akan memberikan hikmah dari kisah ini. Hikmah yang pertama adalah bahwa jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada. Zaman dulu sudah ada. Ya. Yang kedua, adanya dua orang yang solih semuanya. Tidak ada yang rebutan dengan uang. Justru malah saling memberi. Padahal ini emas loh anak-anak. Emas itu kalau 1 gramnya saja 1 juta, kalau 4 kilo berapa itu? 4.000 juta, 4 miliar. Wah, banyak sekali anak-anak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita ada masalah, kita bertanya kepada hakim yang lebih tahu tentang masalah kita. Kalau anak-anak ada masalah, bertanyalah kepada ayah bunda atau bertanya kepada bu guru atau bapak guru atau ustadz atau ustazah. Itu ya anak-anak ya yang bisa Ustadz Rizky ceritakan. Sekarang bagi yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Kita masih ada waktu 5 menit. Ya. Ya. Oh, belum ada. Baik, kalau belum ada, Ustadz mau absen dulu. Mau melihat nih ada siapa saja. Masya Allah, nih ada Kak Ahnaf, ada Kak Nuha, ada Kak Gibran, ada Kak Saumi, ada Kak Mikdad dan Bilal, ada Kak Nailah, ada Kak Haikal, ada Kak Lala, ada Kak Zaidan, ada Kak Elsa, ada Kak Fatih. Wah, Masya Allah, dari Konuni 3 juga hadir banyak ini. Geser lagi, ada siapa lagi ini? Ada Kak Asfa, Kak Romaiso. Ini ada yang namanya belum diganti. Ada Kak Yaki dan Kak Yusuf, Masya Allah. Ada Kak Muhammad Rizkon, Kak Nastiti ini belum diganti ya namanya. Ada Ustazah juga, Ustazah Henti Ferdiana, Masya Allah. Oke. Ya, baik. Oke. Karena tidak ada yang bertanya,
Maka Ustadz Rizky yang bertanya. Ya, Ustadz Rizky yang bertanya. Siapa yang tahu apa barang yang ditemukan oleh si pembeli? Betul. Lagi. Per- Kisahnya. Kisahnya adalah tempayan berisi emas. Tempayan itu artinya wadah. Wadah yang terbuat dari gerabah atau tanah liat. Di Kasongan itu banyak itu, dekatnya Kak Fathan, Kak Zahid dan Kak Zahidah tuh di sana banyak itu tempayan-tempayan wadah-wadah dari tanah liat ya. Baik, nggak ada yang tanya ini? Oh ada yang tanya, Tafadhol siapa yang mau bertanya ini? Kak Elsa, Kak Elsa. Jadi Kak Elsa? Oh ya, baik. Ustadz matikan dulu coba ya. Oke, baik Kak Fatih. Kak Fatih, Tafadhol. Tanya apa? Betul. Baik. Ustadz bantu jawab ya dari Kak Haikal. Nah, adab jual beli yang pertama adalah perhatikan kalau kita laki-laki ya, misalkan kita laki-laki pembeli, misal kalau penjualnya laki-laki tidak masalah, tapi nanti kalau penjualnya wanita, hati-hati jangan sampai tangan kita bersentuhan dengan tangan si penjual wanita. Misal ya, misal penjualnya wanita. Contoh seperti itu harus diperhatikan anak-anak. Kalau kalian beli misalkan sesuatu di sekolah kan penjualnya wanita, hati-hati jangan sampai bersentuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kalau kita mau beli bawa uang ya. Usahakan bawa uang, jangan, mohon maaf nih ya, jangan ngutang, kasihan si penjualnya ya. Nah, itu adab yang kedua, bawa uang begitu ya. Yang ketiga adalah kalau kita mau beli barang harus sebaiknya ya, harus ini apa namanya? Dipastikan. Maksudnya barangnya itu baik atau tidak. Jangan sampai kita membeli barang yang kita tidak ketahui kualitasnya. Jadi tanya dulu ini barangnya bagus atau tidak. Itu dipastikan ya. Jadi harus jelas, tidak boleh horor. Horor itu tidak jelas ya. Jadi intinya kalau kita mau beli barang itu harus jelas. Mau beli roti ya harus jelas mana rotinya. Oh, rotinya bagus, tidak kadaluarsa. Nah, itu salah satu kalau kita melakukan adab jual beli. Tentu masih banyak adab jual beli yang lainnya, tapi setidaknya tiga hal itu yang cukup penting sebagai umat muslim. Begitu ya. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya ini? Kak Muhammad Al-Fatih. Konuni 3. Oh, ini kelasnya ya. Oh, Kak Fatih. Jadi Kak Fatih? Ya, silahkan. Dihidupkan mic-nya. Oh ya, ini apa? Zikir dulu. Mm-mm. Mm-mm. Karena dia merasa dia kan hanya beli tanah, bukan beli emas di dalam tanah. Dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dengan harta yang masuk ke dalam tubuhnya. Kan kalau dia beli tanah kan ya dapatnya tanah. Lah kok malah dapat emas? Harusnya ya emasnya ya miliknya si penjual. Nah, itu menurut dia. Jadi dia berhati-hati, tidak memasukkan, tidak apa mengambil barang yang tidak jelas.
Gitu. Begitu juga kebalikannya, si penjual juga nggak mau mengambil barang yang tidak jelas. Makanya penjualnya mengembalikan itu emasnya itu ke pembeli. Kamu aja. Gitu. Jadi ini dua orang solih. Begitu. Ya, ya, ha? Ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan terakhir ya. Kita mau sholat isya persiapan. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Mm-mm. Boleh apa maksudnya? Maksudnya boleh apa? Bol Diambil begitu. Iya, begini caranya. Kalau kita menemukan barang, ya, menemukan barang temuan, caranya adalah diumumkan terlebih dahulu barang tersebut selama 1 tahun. Misal kita menemukan apa sandal atau apa, kita umumkan dulu punya siapa ini sandal ini, diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada yang memiliki, maka barang tersebut boleh kita miliki dengan syarat dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Begitu. Nah, barang yang tadi, yang emas tadi, itu kan lebih dari setahun. Itu sudah barang yang sangat lama. Barang harta korun. Harta karun ya. Jadi harta yang sudah di dalam tanah nggak ada yang punya, itu nggak tahu siapa yang punya, udah lama sekali. Makanya sebenarnya boleh dimiliki sama pembeli tadi. Tapi karena si pembeli tadi itu sangat berhati-hati dengan harta yang dia temukan, dia tidak mau memiliki. Sama halnya dengan orang soleh yang satunya, si penjual. Gitu. Ya, itu namanya barang temuan. Ya, tafadhol, kakak. Nggih, Kak Mikdad ya. Apa? Judul bukunya atau judul kisahnya? Oh, judul kisahnya adalah Tempayan Berisi Emas. Tempayan berisi emas. Tempayan itu wadah, artinya wadah. Tapi yang terbuat dari tanah liat. Begitu ya. Baik, sepertinya anak-anak ini kita sudah diingatkan waktunya terbatas. Kita besok ketemu lagi ya. Ketemu lagi di jam yang sama hari Jumat. Ba'da maghrib jam 6 lebih 10 menit ya. Nah, tadi Ustadz ingin mulai jam 6, tapi sepertinya di tempat Ustadz masih ada adzan. Jadi Ustadz mulai jam 6 lebih 10. Jumat ya anak-anak ya, bukan besok Sabtu ya. Besok pekan depan. Ya. Baik, alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat. Nakhtimu majlisina bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ustadz akhiri kisahnya. Sampai jumpa lagi di pekan depan hari Jumat di jam yang sama. Ustadz akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Wassallallahu wassalam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum semuanya anak-anakku, selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Wa iyakum ya. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan salat Isya ya. Waalaikumsalam ya. Ya. Waalaikumsalam. Siap salat Isya. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Ya. Ya, bisa keluarnya diklik itu yang tanda merah itu tulisannya Leave live ya. Kalau tidak bisa Ustadz tutup dari sini ya. Ya, barakallahu fiik. Mohon maaf Ustadz akhiri ya. Besok lagi kita ketemu.